Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu saudara sekalian, alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia, yakni di rumah Allah dalam suasana yang mulia, yakni majelis ilmu. Meskipun dalam kondisi kabut asap, tidak ada batuk-batuk sudah. Namun alhamdulillah kita dapat berhadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, sehingga batuknya kita di jalan Allah itu ada tambahan kebaikan bagi kita. Karena apapun sesuatu, kata Rasul, seseorang beriman katanya dia tertusuk duri, itu bukan gratisan, akan tetapi dia akan mendapatkan pahala ketika dia bersabar. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan malam ini kita akan berbicara sebuah judul yang sederhana, yakni tentang syafaat. Karena kita nanti akan memerlukan syafaat ini, yakni pertolongan yang betul-betul diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada, terkhusus itu kepada hambanya yang beriman. Jadi kita sangat sangat memerlukan apa yang dinamakan dengan syafaat ini. Karena kita tidak bisa bayangkan bagaimana kondisi-kondisi pada hari kiamat nanti, yang ini di akhiratnya Allah, di mana seseorang itu dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam akan berdiri atau berkumpul di padang mahsyar itu. Dia berkumpul dalam kondisi tidak berpakaian, tidak pakai sandal, tidak bawa apa-apa. Jadi bisa dibayangkan matahari itu didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang itu tergantung amalan masing-masing. Ada yang peluhnya sampai ke lutut, ada yang sampai ke bahu, ada yang mohon maaf tertimbun dengan peluhnya sendiri. Maka disitulah kita sangat memerlukan dengan apa yang dinamakan dengan syafaat. Dan salah satu perkara yang penting yang sebagian besar itu kaum muslimin itu kurang memahami, yakni masalah syafaat ini. Secara bahasa itu kata syafaat itu berasal dari kata syafa'a yashfa'u syafa'atan, yakni artinya berpasang-pasangan atau sejodoh atau genap atau juga perantara. Jadi ini syafaat. Sedangkan secara istilah syafaat itu disebutkan bergabung dengan yang lain untuk memberikan pertolongan terhadap yang ditolong. Jadi ini syafaat. Apa yang disebutkan oleh Profesor Hasbi As-Siddiqi, syafaat itu adalah memohon untuk dihapuskan segala dosa maupun segala bentuk kesalahan seseorang. Nah, ini syafaat namanya. Di antara dalil yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang syafaat ini, yakni syafaat ini pada hakikatnya adalah merupakan doa atau memerantarai orang lain untuk mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan, atau meminta kepada Allah di akhirat untuk kepentingan orang lain. Sehingga apa yang disebutkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat daripada Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qila ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Abu Hurairah, dia mengatakan, ya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil qiyamah. Siapa orang yang paling berbahagia wahai Rasul, yang mendapatkan syafaat kamu nanti pada hari kiamat? Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Hurairah, bahwa orang yang mendapatkan syafaatku, kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti di akhirat, yakni dia yang
mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw nafsihi. Jadi dia yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas di dalam hatinya. Nah, hadis ini berbicara tentang syafaat. Seorang beriman itu harus meyakini nanti pada hari kiamat, di antara akidah orang beriman, dia harus meyakini di akhirat itu nanti ada syafaat. Ada pertolongan nanti, baik itu syafaat itu datang daripada Rasul SAW yang memang Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan itu kepada Rasulullah SAW. Atau juga syafaat itu perantara itu bisa daripada malaikat, karena dijelaskan dalam hadis itu ketika seorang berdiri atau berjalan di titian sirat dan itu sudah kepastian, maka di situ para nabi dan malaikat juga berdoakan. Di antara doanya adalah Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkan selamatkan. Jadi ini bisa syafaat itu daripada para malaikat, bisa juga syafaat itu juga bagi orang beriman yang soleh, yang waktu di dunia dia berteman dengan orang yang soleh, dia masuk surga, dia mencari temannya, ternyata temannya tidak ada di surga. Kemudian dia meminta kepada Allah agar temannya itu dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya Allah memerintahkan dia untuk mencari temannya itu, ternyata temannya itu ada di dalam neraka. Kemudian diangkat dan dimasukkan dia ke dalam surga. Maka ini juga sebuah dalil berteman dengan orang soleh, berteman dengan orang yang taat di dalam beribadah, itu memang sulit. Akan tetapi yang lebih sulit lagi itu menjaga berteman dengan mereka. Karena apabila kita betul-betul berteman dengan mereka sampai pertemanan itu berlanjut sampai akhirat, mereka nanti akan mencari kita. Nah, ini juga termasuk syafaat juga yang dijelaskan dengan banyak dalil. Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini dimaksudkan daripada hadis ini bahwa pentingnya seseorang itu untuk menuntut daripada ilmu agama. Artinya jangan asal-asalan di dalam beramal, jangan rame-rame di dalam beramal. Karena ini sahabat Abu Hurairah, dia datang kepada Rasulullah SAW menanyakan sesuatu yang penting. Man as'adan nasi, siapa orang yang paling berbahagia ya Rasulullah SAW, di syafa'atika yaumil qiyamah, yang akan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Dan ini juga menandakan bahwa para sahabat dia tidak mengamalkan sebuah amalan kecuali amalan itu memang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada mereka. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, kalaulah amalan yang sekarang ini juga diamalkan ada di zaman sahabat maksudnya, maka para sahabat akan lebih dulu mengamalkannya. Kalau memang itu sesuai dengan petunjuk yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada mereka. Karena mereka itu adalah orang yang paling cepat di dalam beramal. Jadi mereka itu paling semangat di dalam mengamalkan apa yang diajarkan Rasulullah SAW itu kepada mereka. Bahkan dijelaskan Ali bin Abi Thalib itu, ketika diajarkan Ali bin Abi Thalib dalam riwayat itu datang kepada Nabi SAW bersama istrinya yang merupakan anak Rasul SAW, yakni Fatimah. Dia meminta seorang pembantu. Kemudian kata Nabi SAW, maukah aku berikan sebuah amalan yang lebih baik daripada pembantu ini? Ketika hendak buring, ujar Nabi baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34 kali. Maka Ali bin Abi Thalib ketika mendengar itu, kata Ali bin Abi Thalib, sesibuk apapun urusanmu. Bahkan ada kawannya, sahabatnya menanyakan, meskipun dalam sebuah peperangan sipil, ketika terjadi peperangan antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, apakah kau mengamalkan ini? Kata sahabat ini, kata Ali bin Abi Thalib, saya mengamalkannya. Sesibuk apapun, saya akan mengamalkannya. Karena ini yang diajarkan Rasul kepada kami. Nah, ini menandakan bahwa mereka itu adalah orang yang paling semangat di dalam beramal. Mereka berusaha untuk mengamalkan sebuah amalan yang diajarkan Rasul itu kepada mereka. Mereka adalah orang yang paling bersemangat. Pernah Abdullah bin Umar itu, ketika menjelaskan tentang dalil man shalla
janazatan fahuwa qirat. Jadi barang siapa yang sholat jenazah maka baginya 1 qirat. Kemudian kata Abu Hurairah, Nabi SAW juga mengatakan, man tabi'a janazatan, siapa yang mengikuti jenazah ke kuburan, maka dia juga mendapatkan 1 qirat. Maka kata Abdullah bin Umar, saya tidak pernah mendengar itu dari Nabi SAW. Akhirnya mereka, Abdullah bin Umar ini datang kepada Ibunda Aisyah, apakah benar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah itu? Maka kata Ibunda Aisyah, benar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah. Maka kata Abdullah bin Umar, sungguh Abdullah bin Umar ini tertinggal. Jadi ketinggalan di dalam melakukan sebuah amalan. Nah, ini menandakan para sahabat, mereka itu adalah orang yang paling bersemangat untuk mengamalkan sebuah amalan yang betul-betul diajarkan oleh Rasul kepada mereka. Karena syarat sebuah amal soleh adalah sebuah amalan yang sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu kepada kita. Ditambah lagi oleh Imam Ibnu Katsir yang sesuai dengan pemahaman para sahabat. Jadi sesuai dengan pemahaman daripada para sahabat. Ketika Abdullah bin Abbas itu, ketika orang-orang Khawarij itu, dia hendak memerangi daripada Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas itu meminta izin untuk negosiasi dulu dengan mereka. Karena mereka itu berjumlah kurang lebih 4.000 orang. Dan mereka adalah orang yang paling semangat dalam berpuasa, puasa sunnah. Mereka adalah orang yang paling semangat dalam berzikir. Dan bahkan mereka adalah orang yang paling lama sholat malamnya. Sampai muka mereka itu cekung, itu kurus-kurus. Karena lamanya mereka senantiasa sholat malam, lidahnya lisannya senantiasa berzikir. Maka ketika pertemuan dengan negosiasi dengan Abdullah bin Abbas, kata Abdullah bin Abbas, aku mengetahui di antara kalian semua ini tidak ada sahabat Nabi SAW, satupun sahabat Nabi SAW. Maka mereka mengatakan iya. Nah ini maksudnya kata Imam Ibnu Katsir, para sahabat mereka adalah orang yang paling berhati-hati. Tidak mau mereka terjerumus dengan pemahaman mereka sendiri, seperti orang-orang Khawarij. Sehingga ketika terjadi dialog dengan Abdullah bin Abbas, separuh orang Khawarij itu dia kembali dan bertaubat kembali kepada Ali bin Abi Thalib, mendukung Ali bin Abi Thalib. Nah, ini menandakan bahwa para sahabat Rasulullah SAW mereka adalah orang yang betul-betul mengamalkan sebuah amalan itu yang diajarkan Rasul kepada mereka, seperti hadis Abu Hurairah ini tadi. Mereka menanyakan, Abu Hurairah menanyakan siapa orang yang paling berbahagia ya Rasul. Nah ini juga menandakan kita kalau ingin mengamalkan sebuah amalan, bertanya dulu kepada mungkin orang yang betul-betul, seorang guru yang betul-betul lurus di dalam mengamalkan agama. Jadi yang betul-betul memang dia mengetahui sebuah amalan itu, yang betul-betul ada dasarnya, ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya. Jadi bukan datang lawan guru, ini apa nih guru? Asa-asanya bagus saja bangnya. Nah ini nakali asa-asanya ini. Mestinya harus mengatakan yang diajarkan seperti ini oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Kalau kamu tidak mampu mengamalkan, cari yang lebih mudah lagi yang sesuai dengan ajaran yang diajarkan Rasul kepada kita. Jadi seperti itu, bukan amalan apa namanya di dalam beragama itu bukan dengan perasaan. Mengamalkan agama itu bukan dengan perasaan, bukan dengan asa-asanya, bukan. Akan tetapi dengan mengamalkan sebuah amalan itu dengan dalil, dengan petunjuk yang diajarkan Rasul kepada kita. Karena umur kita ini sedikit, 60-70 kita. Jadi jangan sia-siakan umur kita dengan mengamalkan sebuah amalan yang justru akan menjadi sia-sia sebuah amalan kita. Yang justru amalan itu tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini harus kita camkan betul-betul. Amalan itu bukan kebenaran itu bukan diukur dengan hebohnya sebuah amalan, tidak. Kalau heboh tapi benar tidak apa-apa. Akan tetapi itu bukan sebuah ukuran dengan hebohnya sebuah amalan, tidak. Akan tetapi diukur dengan contoh, apakah ini diajarkan oleh Allah dan Rasul
mohon maaf juga, melihat mungkin banyaknya orang mengamalkan itu bukan ukuran juga sebuah kebenaran. Jadi banyaknya orang mengamalkan bukan ukuran sebuah kebenaran. Kalau banyak tapi benar itu lebih bagus lagi. Tapi bukan berarti kita main dengan perasaan. Maksudnya main dengan perasaan itu seperti ini ya. Kalau mungkin orang banyak itu memulai. Nah itu sudah main perasaan itu dalam dalil. Tapi kalau banyak betul amalannya itu lebih bagus lagi. Tapi bukan dengan perasaan. Jadi bukan mengamalkan sebuah amalan dengan perasaan. Jadi ini penting. Seorang Abu Hurairah, kita mengetahui Abu Hurairah itu orang yang paling banyak hafalannya 5.000 lebih hadis yang beliau hafal daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Abu Hurairah semangatnya dalam menimba ilmu daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abu Hurairah menanyakan sesuatu kepada Rasul, siapa orang yang paling berbahagia. Nah ini menjelaskan semangat dalam menimba ilmu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari. Dan di dalam hadis ini juga menyebutkan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah kata Nabi khalisan dakhala jannah, dengan ikhlas maka dia akan masuk surga. Dan hadis ini juga mengandung makna bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dia tidak termasuk di dalam hadis ini. Karena hanya orang yang bertauhid dia akan mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ada pengecualian satu, itu dalam riwayat itu, meskipun ini kajian klasik yang kadang ada perbedaan pendapat, namun yang jelas dijelaskan bahwa orang kafir yang akan mendapatkan keringanan syafaat itu hanya Abu Talib saja. Abu Talib paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dijelaskan di dalam banyak hadis. Namun secara umum bahwasanya orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Artinya tidak hanya mengucapkan saja, qaulun bil lisan, tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Dia mengucapkan dengan lisan, meyakini di dalam hati, kemudian dia berusaha untuk melaksanakannya dengan seluruh daripada anggota badan. Dia tidak berbuat kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Syirik itu kezaliman yang besar. Jadi dia mengucapkan la ilaha illallah, dia besarkan Allah di mulutnya, dia yakini Allah itu di dalam hatinya, kemudian dalam manifestasi kesehariannya dia tidak datang berdukun misalnya. Bujur aja, bujur itu lah bujur juga. Nah itu berbahaya kan? Bujur itu istidrak daripada syaitan. Tidak boleh kita membujurkan gawian dukun itu. Makanya dukun itu bukan paranormal, dukun itu abnormal, karena normal dukun. Nah ini Bapak Ibu saudara sekalian, jadi kita harus manifestasikan di dalam keseharian kita. Jadi ini yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa khalisan, yang ikhlas mengucapkan la ilaha illallah, tidak hanya dari mulut saja dia mengucapkan la ilaha illallah, dia berzikir, akan tetapi juga dia betul-betul meyakini di dalam hatinya, kemudian dia memanifestasikan dengan seluruh daripada kemampuannya untuk senantiasa menjaga tauhid kalimat ini yang ada di dalam dirinya. Nah ini disebutkan bahwa makna la ilaha illallah ini menjelaskan bahwa orang musyrik, orang kafir tidak akan masuk di dalamnya, tidak akan mendapatkan syafaat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun dengan kata ikhlas, maka di dalamnya terkandung faedah bahwa orang munafik tidak termasuk kategori orang yang meraih janji dan keutamaan ini yang disebutkan dalam hadis ini. Bagaimana juga disebutkan dalam Fathul Bari juga disebutkan seperti itu, bahwa apa yang disebutkan Rasul dengan khalisan dakhala jannah, dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas, maka dia akan masuk surga. Berarti orang kafir tidak akan mendapatkan syafaat. Dan juga yang kedua, dengan ikhlas berarti orang-orang munafik, mulutnya beriman, mengatakan alhamdulillah, aku beriman kepada Allah, tapi hatinya dia senantiasa memusuhi daripada orang beriman. Nah itu orang-orang munafik. Maka ini juga tidak termasuk kategori yang akan mendapatkan syafaatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang munafik, bagaimana dijelaskan di dalam Fathul Bari. Jadi ini penting sekali. Hadis ini menjelaskan juga penting sekali kita memperbaharui daripada keimanan kita. Kita memperbaharui daripada amal soleh kita. Bagaimana
memperbaharui keimanan, salah satunya adalah kita duduk dalam majelis seperti ini, majelis ilmu seperti ini. Ini akan memperbaharui daripada keimanan kita. Apa yang disebutkan, kita akan mengetahui mana yang halal, mana yang haram itu di majelis ilmu. Makanya kata Imam Al-Qurtubi bahwa majelis zikir yang utama itu adalah majelis ilmu. Karena di situ diajarkan permasalahan halal dan haram. Dan permasalahan ilmu agama itu akan memperbaharui daripada keimanan kita, dan itu akan memperbaharui daripada amal soleh kita. Jadi ini penting sekali kita senantiasa memperbaharui daripada keimanan kita. Nah, ini disebutkan dengan mengucapkan la ilaha illallah, tidak termasuk di dalamnya orang kafir dan tidak termasuk juga di dalamnya orang-orang munafik. Allah tidak akan memberikan syafaat kepada orang kafir karena perbuatan syirik yang mereka lakukan, kecuali yang tadi yang disebutkan, yakni Abu Thalib. Dia diringankan azabnya itu karena syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga disebutkan bahwa syafaat itu ada macam-macamnya. Di antaranya ada yang khusus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syafaat bagi manusia ketika berada di padang mahsyar dengan memohon kepada Allah agar segera diberikan putusan hukuman bagi mereka. Jadi di padang mahsyar itu didiamkan saja oleh Allah, sehingga manusia itu bingung. Dia datang kepada Adam, anta abul basar, engkau adalah bapaknya manusia, maka tolonglah disegerakan daripada pengadilan Allah Subhanahu, dibuka pengadilan, karena beratnya berdiri di sana di padang mahsyar. Maka ini penting daripada syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang bagaimana suasana-suasana di padang mahsyar itu. Yang disebutkan Rasul itu sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan kata Rasul yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang disebutkan al-imam al-adil, imam pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua, asyabun asyab fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh di dalam ketaatan kepada Allah. Wa rajulun qalbuhu ala qurbil masajid, orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid, merindukan rumah Allah setiap hari. Nah, ini menandakan, hadis ini menjelaskan di antaranya adalah adanya perlindungan di padang mahsyar. Artinya beratnya sekali padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu tergantung pada amalnya masing-masing. Ada juga disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang berjalan di padang mahsyar adalah dengan kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Bayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, sangat-sangat luar biasa keadaan di sana. Sehingga sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana bisa orang bisa berjalan dengan kepalanya sementara kakinya di atas, wahai Rasul? Kata Nabi SAW, Allah mampu memperjalankan kakinya itu di bawah, kepalanya ke atas, dan Allah juga mampu akan memperjalankan kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Nah, ini menandakan ini tergantung daripada amalannya masing-masing. Jadi berat suasana di sana, sehingga kita sangat memerlukan apa yang dinamakan dengan syafaat. Nah, ini kemudian orang datang kepada Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, bukan saya. Datang lagi kepada apa? Dalam riwayat itu akhirnya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, anak-anak saya kata. Sehingga dijelaskan itu namanya syafaatul uzma. Jadi disegerakan daripada persidangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibayangkan Bapak Ibu saudara sekalian, lamanya kita menanti persidangan Allah nanti di akhirat. Ya, memang sengaja Allah buat seperti itu karena memang amalan kita juga seperti itu. Bayangkan seluruh manusia berkumpul itu, dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang akhir berkumpul pada saat itu di padang mahsyar menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka akan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dijelaskan bahwa ada syafaat yang khusus dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Ada pula syafaat yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun para pemberi syafaat lainnya, yakni syafaat bagi penduduk surga untuk mendapatkan tingkat yang lebih tinggi lagi di surga. Kemudian syafaat bagi mereka yang seimbang antara amal saleh dengan amal buruknya. Ya, ini berlaku syafaat Nabi sallallahu
Artinya duit itu akan bermanfaat lagi. Di sana nanti bahwa seseorang itu ketika menzalimi daripada orang lain, maka kebaikannya akan diambil oleh orang itu sesuai dengan kadar kezalimannya. Jadi berbahaya sekali. Uyuh kita sudah di dunia ini baik. Duduk di majelis ilmu. Mohon maaf, kita berpuasa sunat dan kita baca Quran kita, sholat malam kita, berzikir kita, kita berusaha mengisi waktu kita dengan kebaikan. Akan tetapi terkadang kita lupa kita telah menzalimi banyak orang. Semakin banyak orang yang kita zalimi, yang kita tidak selesaikan di dunia ini akan berujung nanti di akhirat Allah. Di sana tidak ada kata maaf. Kata maaf itu di dunia. Sehingga kata Sufyan Tsauri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan, kata beliau, berdosa dengan Allah 70 kali berdosa dengan Allah itu masih ringan daripada berdosa dengan satu orang manusia. Tapi bukan meremehkan, tidak. Kalau seorang itu berdosa dengan Allah, dia datang dengan kondisi meminta ampun kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sangat memberikan peluang besar keampunan kepada hamba. Jadi sangat memberikan peluang besar keampunan kepada hamba. Bahkan di dalam hadis itu dijelaskan, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hambaku, kata Allah, kalian itu berdosa siang malam. Siang malam kita ini, Pak, dosa ada ketulungan kita ini. Banyak dosa yang kita lakukan karena lisan yang ada pada diri kita ini. Kita tidak menjaga daripada lisan kita. Kita tidak menjaga daripada pandangan mata kita. Kita tidak menjaga daripada pendengaran kita. Kita tidak menjaga daripada kaki kita dan tangan kita. Jadi banyak dosa. Allah menjelaskan, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Kalian itu berdosa siang malam. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'an. Aku akan ampuni, kata Allah, dosa-dosa kalian itu semua. Faghfirli aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, kata Allah, aku akan ampuni. Dan kata Allah, walaupun dosamu itu ananas sama, sepenuh daripada langit itu, untuk datang kepadaku dalam keadaan meminta ampun, kata Allah, lalu balik, aku akan peduli. Jadi itu berdosa dengan Allah, Pak. Yang dijelaskan oleh Sufyan Tsauri rahimahullah, berdosa dengan Allah 70 kali itu masih lebih ringan daripada berdosa dengan satu orang manusia, berbuat zalim dengan manusia. Karena namanya manusia ini, dia bisa ridho, dia bisa juga tidak ridho. Aku ingat banget pemandarannya, tulang aku jadi kapur, aku ingat pemandarannya. Itu manusia, Pak. Dia kadang ridho, dia terkadang tidak ridho. Nah, ini yang beratnya. Sehingga inilah ketika itu berujung, kata Rasul, selesaikan di dunia. Kalau sudah berujung sampai di akhirat, maka kebaikan kita itu akan diambil sesuai dengan kadar kezaliman kita kepada orang lain. Datang lagi mungkin banyak yang dizalimi, diambil lagi kebaikan kita sesuai kadar kezaliman. Sampai habis daripada kebaikan kita, maka kata Rasul itu keburukan orang itu ditimpakan kepada kita sesuai dengan kadar kezaliman kita. Makanya ada orang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ulun ini si budak, ya Rasul. Ada beberapa budak, karena dulu ada perbudakan manusia itu, dirinya pun dia tidak tidak mempunyai hak atas dirinya. Mungkin dalam sebuah peperangan sehingga ditawan, kemudian dijual belikan jadi budak. Maka laki-laki ini datang kepada Rasul, ya Rasulullah, aku mempunyai beberapa orang budak. Aku menyuruhnya melakukan ini, justru dia berkhianat kepadaku. Dia berdusta kepadaku. Sehingga dengan sebab itu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, ulun juga memukul dia, karena kedustaannya, karena berkhianat, ulun pukul dia. Nah, ya Rasulullah, ini bagaimana nanti di akhirat, wahai Rasul? Saya memukulnya karena sebab dia mengkhianati saya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhirat ditimbang kadar kezaliman yang kamu lakukan dengan kadar kezaliman yang dia lakukan kepadamu. Kalau kezaliman yang kau lakukan kepada mereka itu lebih ringan, dan ternyata mereka itu keburukannya lebih daripada kamu, maka kebaikan mereka akan kamu ambil sesuai dengan kadar kezalimannya. Akan tetapi kalau keburukan mereka itu lebih ringan daripada kezaliman yang kamu lakukan, maka kebaikan kamu akan diambil oleh budak-budak itu.
Sehingga laki-laki ini pun tertegun, dan dalam riwayat itu dia sedih dan menangis. Ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mulai hari ini wahai Rasul, agar tidak ada nanti hitungan zalim menzalimi nanti di akhirat, maka saya bebaskan budak itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi selesai. Nah, ini menandakan bahwa di sana itu tidak ada kata maaf itu. Kata maaf itu ada di dunia. Maka ini yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, syafaat bagi mereka yang amal buruknya lebih berat dibandingkan amal solehnya itu masuk surga. Kemudian syafaat bagi pelaku dosa besar yang telah masuk neraka untuk berpindah ke dalam surga. Ada yang disebut dengan jahannamiyun, orang yang pernah masuk ke dalam neraka jahanam. Makanya keinginan kita itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, man qala la ilaha illallah akhirul kalamihi dakhala jannah gitu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah di akhir kalamnya atau di akhir hayatnya, dia akan masuk ke dalam surga. Maka keinginan kita itu masuk surga itu karena bersinggah-singgah, Pak. Jadi masuk karena bersinggah-singgah ke dalam neraka, alhamdulillah. Namun ada orang beriman yang dia ada imannya sebesar zarah dan dia seorang muslim, dia dimasukkan ke dalam neraka karena syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia nanti akan diangkat, kemudian dia dibersihkan dalam sungai Nasrul Hayat namanya, sungai kehidupan itu. Kemudian setelah itu dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini dijelaskan orang ini apa yang dijelaskan oleh Abdullah bin Mas'ud. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tahu siapa orang yang paling terakhir dikeluarkan daripada neraka dan paling terakhir masuk ke dalam surga, yaitu seorang laki-laki yang keluar daripada neraka dengan merangkak-rangkak. Bahkan dalam riwayat itu dia berjalan terjatuh karena tubuhnya itu hangus, seperti haram ya. Makanya naudzubillah di neraka itu la yamutu fiha wala yahya. Kada hidup, kada mati. Kalau di dunia ini mati selesai begitu begitu, Pak. Akan tetapi di sana tidak hidup, tidak mati. Ketika hancur kulitnya digantikan dengan kulit yang baru lagi. Ini ya tukul azab, kata Allah, agar mereka merasakan bagaimana beratnya daripada azab. Jadi orang ini dia berjalan terhuyung-huyung, kemudian dia jatuh, kemudian dia berjalan lagi. Dia merangkak-rangkak, kata Rasul. Dia dalam kondisi yang merangkak-rangkak keluar daripada neraka. Jadi dia keluar daripada neraka. Kita mengetahui Bapak Ibu saudara sekalian, dalamnya neraka itu dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 70 tahun perjalanan. Dalam riwayat yang sahih dijelaskan Rasulullah SAW ketika bersama sahabat duduk mendengar suara yang sangat nyaring sekali. Sehingga sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, suara apakah itu, hai Rasul? Kata Nabi SAW, itu sebuah batu yang dijatuhkan daripada atas neraka baru sampai ke dasarnya itu selama 70 tahun. Jadi jangan harap bisa keluar, kecuali memang orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dalamnya daripada kita. Nah, orang ini keluar daripada neraka dengan merangkak-rangkak. Wallahu a'lam berapa lama dia merangkak tidak dijelaskan. Karena dalamnya neraka itu 70 tahun berjalan. Nah, ini kemudian dia berjalan terjatuh dan sampai dalam riwayat itu dia keluar daripada neraka. Sampai dia mengatakan, demi Allah, wahai neraka, maksudnya udah dalam bahasa kita itu bukan hadang lagi masuk ke dalam kita, karena beratnya daripada neraka itu. Kemudian dia dimasukkan ke dalam sumur kehidupan, sehingga kulitnya tadi yang hancur itu, yang gosong itu diganti dengan kulit yang baru. Sehingga dalam riwayat itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia pun mendatangi surga. Dia pun mendatangi surga. Dalam riwayat yang lain diletakkan sebuah pohon yang rindang oleh Allah di dekat surga itu. Kemudian dia mengatakan kepada Allah, ya Allah, tolong dekatkan pohon itu aja. Ulun hendak bersandar, anginnya sepoi-sepoi. Kata Allah, apakah tidak ada permintaan lagi? Laki-laki itu mengatakan tidak. Kemudian setelah itu dia bersandar di pohon itu. Kemudian Allah jadikan ada pohon yang lebih rindang daripada pohon itu di dekat surga lagi. Terparak lagi anaknya pada surga.
lebih dekat daripada mungkin pintu surga. Kemudian dia melihat lagi, ya Allah, kesana pulang sedikit pula. Meparak lagi maksudnya. Ujar Allah, kamu telah berjanji, wahai anak manusia, wahai keturunan Adam, kamu telah berjanji, sudah ada minta apa lagi? Ujar laki-laki ini, ya Allah, urut ke sana lagi, kamu minta apa lagi? Nah, kemudian setelah itu dia bersandar di pohon itu, dia melihat bagaimana keindahan surga, maka dia ingin masuk surga. Ya Allah, masukkan urut ke dalam surga. Maka kata Allah, kau telah berjanji, kamu minta apa lagi? Lalu masukkan ke dalam surga. Akhirnya ringkas cerita itu, dia dimasukkan ke dalam surga, yang mana luasnya surga itu dijelaskan oleh 10 kali daripada luasnya dunia. Nah, itu berkat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kalian tinggalkan dunia ini melainkan dalam kondisi menjadi orang beriman, karena harga orang beriman itu mahal. Jaga iman kita sampai kita keluar daripada dunia ini dalam kondisi senantiasa menjaga iman. Bapak Ibu saudara sekalian, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan daripada syafaat tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha